ini kayaknya cuma dikasih aja nih hadiah nih gitu, oh ini nggak sesuai nih. Mungkin dari 100% komisaris yang ada, bahwa ada 50% kali ya, yang ditunjuknya karena sebagai bentuk balas budi, ya mungkin aja. Jadi komisaris tidak boleh mengintervensi apa yang dilakukan direksi selama itu masih dalam koridornya. Susah sekali lah kita untuk bisa menyelamatkan bangsa ini kalau kita tidak memerangi korupsinya. Satu sentilan juga untuk para komisaris. Begitu saya sudah ditunjuk, saya punya kewajiban menjalankan kewajiban saya sebagai komisaris. Halo rekan bisnis, kita ketemu lagi di Obrol Bisnis dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang ya beberapa pekan terakhir ini cukup ramai diperdebatkan oleh publik, yakni mengenai penunjukan atau pengangkatan komisaris BUMN. Apakah ditunjuk, diangkat, dipilih berdasarkan kompetensi atau tidak? Nah, memang mulai dari nama-nama yang belakangan beredar ini ada Ginka Febrianti Ginting, baru berusia 27 tahun dan kini menjabat sebagai komisaris di Pertamina Retail. Lalu ada juga Mufli Budi Ananda yang disebut-sebut sebagai mantan asisten Raffi Ahmad dan kini sebagai anggota komisaris di PT Krakatau Posko. Dan juga belakangan yang terbaru adalah, namun belum dikonfirmasi, ini adalah penunjukan Novel Bamukmin di Indonesia Hotel Natur. Namun hal tersebut masih belum dikonfirmasi hingga sekarang. Nah, terkait hal-hal tersebut kritik mencuat bahwa posisi komisaris ini dianggap hanya sebagai upaya balas budi terkait kepentingan politik. Namun pertanyaannya sebenarnya sederhana, apakah jabatan komisaris ini diberikan berdasarkan kompetensi ataukah ada pertimbangan-pertimbangan lain? Dan bagaimana ini nanti dampaknya terhadap tata kelola di BUMN itu sendiri? Nah, siang ini kita sudah akan membahasnya. Sudah ada salah satu komisaris BUMN yang juga namanya tahun lalu ini sempat mencuat juga dikarenakan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Sudah hadir bersama kami. Halo, selamat siang Pak Ade Armando, komisaris dari PT PLN Nusantara Power, dan juga tentu saja sebagai founder dari CQRS sudah bergabung Chief Yuliasman Caniago. Ya. Kita akan membahas ya bagaimana isu ini dari perspektif tata kelola perusahaan, bukan hanya sekedar polemik di media sosial yang belakangan ini ramai. Dan kalau kita berbicara mengenai PLN, walaupun kali ini kita membahas dari sisi komisaris BUMN, ini ada yang menarik karena kebetulan dari semalam ini ramai sekali kasus yang juga tengah berkaitan dengan PLN, khususnya mengenai penyediaan batu bara. Bahkan sudah banyak penggeledahan yang juga sudah dilakukan, ada di money changer, ada di restoran, juga masih ada di beberapa tempat ya yang di masih rumah berjalan sampai sekarang juga masih ada ya, termasuk juga di rumah beberapa di lokasi. Ini katanya ini terkait dengan penyediaan batu bara ya, gitu. Bahkan juga menyangkut bahwa rumah Jampitsus masih dijaga oleh TNI saat ini. Ini Pak Ade sebagai komisaris bisa nggak nih, boleh nggak nih membicarakan hal ini nih? Boleh. Boleh ya Pak? Harus boleh lah. Oke, ini gimana sih Pak sebenarnya kasusnya ini menyangkut PLN apa nih? PLN NP, bukan? Yang lagi diramaikan ini? Iya. Alhamdulillah bukan PLN NP. Saya itu komisaris PLN Nusantara Power. Jadi yang barangkali penonton juga harus pahami bahwa sampai akhirnya listrik tuh nyampe ke rumah Anda ini atau rumah kita ini, rumah di sini nih, itu ada proses yang sangat panjang ya. Dimulai dari bahan bakarnya. Jadi ada pihak-pihak yang menyediakan bahan bakarnya. Yang terbesar digunakan sebagai bahan bakar untuk listrik itu, untuk pengolahan listrik itu adalah batu bara. Makanya tadi Anda menyebut batu bara kan. Jadi ada penambang-penambang nih, perusahaan-perusahaan yang kerjaannya adalah gimana caranya memproduksi batu bara, dijual, ya. Nanti kami akan menggunakannya untuk PLN NP itu adalah pembangkit tenaga listrik, agar kita bisa membangkit tenaga listrik, listriknya dijual lagi ke PLN. Ya. Jadi mula-mula batu bara ke PLN, dijualnya ke PLN, terus dari PLN dikasihnya ke si PLN NP, PLN NP terus mengolahnya menjadi listrik yang akan disebarkan oleh transmisi bla 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 sampai ke rumah Anda. Nah, ini yang sekarang jadi masalah adalah batu bara itu kan menjadi salah satu
bahan bakar Bahan utama, baku utama ya. ya, agar bisa jadi listrik. Hmm. Nah, penambang-penambang ini, jadi perusahaan-perusahaan yang produksi batu bara ini, selama ini menjualnya ke PLN, tapi ada anak perusahaan PLN yang memang kewajibannya adalah membeli batu bara. Dan itu tunggal di Indonesia. Namanya energi primer. PLN energi primer. Dia membeli dari yang tadi memproduksi batu bara, kemudian barulah dia jual ke antara lain PLN-NP. Bisa juga bukan ke PLN-NP, dia bisa jualnya juga ke PLN-IP misalnya. Indonesia PLN Power Indonesia ya. Power. Nah, ini ada kewajiban sebetulnya buat si EP untuk dia kontrak sama si perusahaan batu bara. Misalnya dibutuhkan bahwa dalam 1 tahun Anda harus memproduksi X unit gitu ya, untuk dijual ke EP. Tapi yang namanya batu bara itu ada level-levelnya. Ada yang tinggi, sedang, rendah kualitasnya. Ya. Itu ada kaitannya sama kalorinya. Ya. Nah, yang bisa dipakai buat listrik itu adalah minimal menengah. Medium. Yang low bisa, tapi yang diperlukan jumlahnya jauh lebih banyak. Maka ada kewajiban nih si penambang batu bara harus memproduksi batu bara dalam level menengah sejumlah sekian unit. Oke. Ini terikat kontrak nih. Nah, ternyata ini yang jadi masalah sekarang. Ada permainan nih. Saya nggak seharusnya tidak bisa menyebut antara siapa dengan siapa, tapi kira-kira yang akhirnya nyampe ke PLN-NP itu adalah bukan batu bara dalam kualitas yang diperlukan agar bisa diolah menjadi listrik. Oh, jadi dengan kata lain mungkin kalau yang tadi harusnya medium, berarti ini jadi yang kualitasnya rendah gitu. Yang malah dijual sama si perusahaan batu bara ke si EP itu adalah yang rendah. Jadi jumlahnya saya lupa. Saya tidak bisa menyebut angkanya secara spesifik, tapi yang dijual ke si EP yang terbesar adalah yang rendah. Yang rendah ini dijual ke si NP kami. Sehingga kami mengalami masalah untuk memproduksi menjadi pembangkit tenaga listrik kami. Karena kualitas ataupun kuantitasnya yang jadi tidak cukup untuk bisa melahirkan listrik seperti yang semula dibutuhkan, diharapkan. Inilah yang menjelaskan kenapa ada pemadaman listrik. Ya. Dan persoalannya masih berlangsung sekarang. Nah, sekarang terbongkar. Ternyata ini ada permainan nih. Sebetulnya si pembangkit tenaga listrik ini, produsen batu bara ini, kan harusnya misalnya dia menjualnya dalam jumlah taruhlah 1 ton kepada si EP. Ternyata nggak sampai 1 ton. Dia jualnya cuma 800 kilo artinya. Jadi tidak memenuhi jumlah yang diperlukan. Kok bisa? Ya, pertanyaan terbesar kita kan adalah kok bisa cuma segitu yang dijual? Karena kontrak udah ada. Kan udah ada kontrak. Ya. Betul. Kamu kan udah punya kontrak. Dan pasti ada pemeriksaan kan? Itu iya. Sebetulnya seharusnya semua diperiksa dan ada senyum yang penuh arti di sini. Ya. Enggak, saya takutnya ada bertanya, kalau gitu itu nggak diperiksa. Saya nggak tahu. Tapi yang sekarang terjadi adalah ternyata kebutuhan ini tidak tercukupi karena adanya permainan ini. Nah, kenapa ini bisa terbongkar? Saya nggak tahu persis kenapa. Ini dari domestic market obligation, Bang ya, DMO. Iya, nah itu betul. Ya, betul. Itu Anda mengingat satu hal yang penting. Sebetulnya, jadi di Indonesia itu kalau Anda jadi penambang batu bara, memproduksi batu bara, itu Anda punya kewajiban Anda untuk tidak begitu saja menjual. Ketika Anda sudah menambang batu bara, Anda bisa jual ke pasar manapun, termasuk ke pasar luar negeri. Karena menjual ke pasar luar negeri saat ini memang luar biasa menguntungkan. Harga batu bara itu melejit tinggi. Lagi tinggi. Nah, sebenarnya ada kewajiban yang namanya domestic market obligation. Lo boleh menambang batu bara, tapi 30% dari yang lo tambang itu, lo harus jual ke dalam negeri, ke kebutuhan listrik. Oke? Maksudnya begitu. Kan ada kewajiban. Ya, kamu harus mematuhi dong kewajiban itu. Ini yang tidak terjadi. Yang terjadi adalah yang tadi saya katakan, yang dijual dalam kualitas yang tidak seperti yang dibutuhkan. Ya, jadi yang bagus-bagus itu dia jual keluar, akhirnya yang tersisa buat di sini adalah yang rendah. To be honest gini lah kira-kira.
yang dijual ke Indonesia bukan hanya yang jelek ya. Ada juga yang medium itu, tapi nggak cukup. Tapi nggak cukup. Jumlahnya tidak cukup. Oke. Kenapa itu terjadi? Nah, itu yang sekarang sedang dibongkar karena ternyata ya. Yang melakukan pengawasan siapa Bang sebenarnya? Nah, Apakah bea cukai? Apakah enggak dong, yang enggak harus. enggak? Yang maksudnya dari sisi jumlah tadi. Apakah ke luar negeri ini? Ya baik jual ke luar negeri Ataupun yang untuk di pemenuhan DMO-nya. Indonesia Kan sendiri. seharusnya dengan segera diketahui bahwa Anda tidak memenuhi DMO Anda. Ya enggak? Siapa yang paling pertama mengetahui? Ya seharusnya PLN udah tahu. PLN udah tahu. Dan memang PLN udah tahu. Cuma selama ini PLN corporate maksudnya kan ya. gini, kan ada PLN holding Holding ya, ya. corporate. Karena ini sampai dan saat ini belum disebutkan ya, ini Iya. PLN siapa nih? Ya. Iya. Di bawahnya ada kayak kami, PLNNP. Yang ada EP macam- tadi ya. Terus ada EP. Ya. Jadi Energi dibagi primer kerja. tadi ya. Kamu yang penambang batu bara bukan PLN ya. Iya. Dia swasta. Iya. Dia jualan ke EP. Iya. Ya. Si EP ini adalah anak perusahaannya PLN. Iya. Kan harusnya semua bisa terawasi ya. Betul. Anda tuh tidak memenuhi kewajiban Anda. Nah, selama ini cuman masalahnya ada sebuah narasi yang berkembang bahwa ini terjadi karena disparitas harga yang luar biasa. Iya. Harga yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap pembelian batu bara di dalam negeri ini jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar. Iya. Jauh angkanya. That's Kenapa why begitu? mereka banyak menjual keluar. Betul. Sekarang pertanyaannya Anda, kenapa pemerintah menetapkan harga yang rendah buat penjualan di dalam negeri? Ya supaya kita menggunakan listrik dengan biaya yang murah. Iya. Ya murah tuh relatif murah. Iya. Ya. Kita kan memang ya barangkali Anda juga termasuk orang, saya nggak tahu Anda komplain nggak dengan biaya listrik di Indonesia. Kalau Anda komplain, saya akan bilang enggak, jangan komplain. Harga yang ditetapkan di Indonesia itu sudah murah. Harga listriknya. Iya. Yang Anda harus bayar setiap bulan itu. Oke? Nah, jadi harga di luar tuh, di harga pasar internasional tuh sangat tinggi. Harga di dalam negeri itu sangat rendah. Ya. Nah, si produsen batubara memilih untuk menjual keluar ke pasar luar negeri ini. Buat saya, pertanyaannya adalah, loh, kenapa Anda begitu saja melanggar kontrak yang sudah Anda tanda tangani hanya karena Anda bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar kalau Anda jual di pasar internasional? Kan nggak boleh. Tapi ya itulah, kan jawabannya adalah ya susah karena harganya terlalu jauh. Ya, kalaupun misalnya gini, kalaupun terus misalnya PLN itu memberi penalti kepada perusahaan-perusahaan tambang yang memilih untuk menjual ke pasar luar dan kemudian memilih yang rendah, kualitas rendah itu ke dalam negeri, kasih penalti, tingkat penaltinya itu tidak cukup besar untuk membuat orang merasa jera menjual ke pasar internasional. Padahal sebenarnya bisa ya, karena kan sudah jelas ya, ada kekuatan hukum dong, ada kontrak di sana. Mestinya. Harusnya kan yang kena penalti itu kan sudah ada data perusahaannya Pak ya? Apa? Yang kena penalti itu kan sudah kelihatan. Kalau orang sering kena penalti, seharusnya artinya ada masalah berarti di masalah. sana. Masalahnya Itu kan jadi nggak berhenti di penalti ada. gitu kan? Nggak berhenti di penalti, harusnya ditelusuri ke belakangnya gitu. Iya, ya mestinya. Iya. Harusnya. Nah, Mestinya. Ini ada belakangnya nih. kalau saya harus mengatakan pertama, saya itu komisaris ya. Sebagai komisaris, saya itu memang kewajibannya mengawasi dan memberi nasihat. Ya. Selama ini sudah menjadi pertanyaan besar buat saya. Kenapa sih nggak bisa kita menyediakan, kita tidak bisa memperoleh batu bara yang medium range itu, kualitas medium itu dari pasar dalam negeri. Karena saya percaya kita tuh adalah salah satu Ya, kita produsen salah satu eksportir yang terbesar kan. untuk eksportir batu bara. terbesar. Oh ya. Dunia mengandalkan Tapi kok kita kekurangan Kok kita ini kan? kekurangan? Buat saya itu kan mengganggu ya. Iya. Tapi Bukan ada juga, mengganggu lagi ya, sangat ironis ya. lebih ada tepatnya. juga yang bicara bahwa pemerintah itu telah bayar PLN sehingga PLN telah bayar juga sama penyedia batu bara. Itu benar nggak Bang ya? Enggak, Enggak ya? Pertama, Enggak, karena ini kan enggak gini saya Enggak. bilang. Pertama-tama saya bukan komisaris PLN. Iya. Saya itu komisaris PLN NP. Nusantara MP ya. Power. Bahwa itu terjadi saya nggak tahu. Jadi Iya, saya iya. sebaiknya mengatakan saya nggak tahu. Oke. Ya. Tapi kalau kembali ke logika tadi, mesti itu nggak terjadi.
Enggak, soalnya kan fiskal negara kan lagi seret juga sekarang, jangan-jangan memang agak terlambat bayar gitu Bang. Ini terjadi bukan tahun ini Oh, jadi memang sering negara berutang gitu Bang ya? Oh bukan maksud saya yang persoalan sampai Kasus ini ya. sampai kasus defisit Oh iya, pasokan batu bara berkualitas menengah ini, itu udah terjadi bertahun-tahun. Oke. Ya. Nah sekarang jadi masalah kenapa ini bisa terjadi. Yang menarik kan yang digerebek itu adalah Jampitsus. Iya. Ya, ini makanya tadi Anda Dan berulang kali aset-aset. mengatakan kita nggak tahu persis nih sebenarnya siapa nih ya, PLN EP, PLN atau apa? Ya pakai logika saya sih mestinya ini ada kaitannya sama PLN EP. Karena yang berkaitan dengan Yang para membeli. penambang, Membeli. produsen batu bara ini. Kan dia. Iya, Ya. iya. Saya minta maaf kalau ternyata saya salah, itu bukan EP. Misalnya ada orang yang bilang ini bukan EP nih. Oke, saya nggak tahu karena ketika digerebek si rumahnya si siapa nih Febri ya? Jampitsus Ya, ya. Febri Jampitsus ya. Ardiansah. Itu katanya ada tumpukan uang atau emas atau segala macam itu yang dibagian dalam 3 kelompok. Satu adalah PLN, dua adalah BUMN. Oh. Ya. Nah, PLN itu apakah itu PLN Holding? Saya rasa enggak. Saya duga enggak, ya. Tapi kalau Anda tanya, jadi spesifiknya PLN yang mana? Enggak ada, enggak tahu saya. Belum tahu. Apakah NP? Saya udah cek ke NP. Kata NP, enggak, kita itu aman. Kita kan cuma membeli si batu bara yang sudah dibeli oleh EP kepada kita. Iya. Jadi kita nggak ada urusan nih sama supply batu baranya. Jadi siapa yang sebetulnya harus bertanggung jawab? Belum ada jawaban sekarang ini. Yang jelas Jampitsusnya itu diduga keras terlibat dalam apakah namanya manipulasi atau apa? Tapi yang dalam sebuah praktek yang menyebabkan akhirnya jumlah coal batu bara yang kita perlukan itu tidak tercapai, tidak sesuai. dengan kualitas yang tidak. Kira-kira kenapa kok sampai Jampitsus Bang? Kaitannya dalam proses bisnis ini apa gitu? Perannya Kenapa kok dia Jampitsus ini sampai apa terlibat ya? gitu? Dia kewenangannya apa dalam hal ini gitu? Ini Sehingga yang dia digeledah. bisa ada kasus yang sedikit sedikit kemudian jadi bahan pemerasan atau bagaimana? Sebenarnya pertama mungkin bergerak dari yang digeledah ini juga milik Jampitsus ya. Apa itu? Restoran. Oh iya, Iya, kan dia iya. ada restoran, ada rumah, Iya. ada Money apartemen, changer money juga. changer segala macam Iya. ya. Terus langsung dikatakan ini ada kaitannya sama gitu kan? Dan rumah Jampitsus langsung dijaga. Ini kan juga menimbulkan Ini pertanyaan ya. menimbulkan pertanyaan karena ada Iya. polisi, ada TNI Nah, kan? ini udah kasus kedua kalau dijaga itu kan sebelumnya pernah juga dijaga TNI juga kan salah. Si Jampitsus. Jampitsus ini. Oke, Ini udah kasus kedua ini. saya nggak tahu persis. Ya. Seingat saya pernah kejadian juga sebelumnya. Tapi itu pertanyaan-pertanyaan belum bisa dijawab karena ini kan baru terjadi kemarin. Ya, Iya, Baru 1 hari nih. Cuman semua itu kan menimbulkan kebingungan karena ya bayangkan ya, ini polisi lagi bergerak nih, Iya. ya. Ya. Tiba-tiba rumahnya si Jampitsusnya dilindungi oleh TNI. Iya. Kan jadi persoalan besar. Yang lebih menarik lagi, Jampitsus ini juga yang terkait langsung dengan kasus Tom Lembong, Iya. kasus Kerry Ardianto, dan juga kasus Nadiem Makarim. Nadiem. Apakah ada hal serupa juga di situ gitu ya? Ya, ini mungkin kita masih sekedar wow sambil menduga-duga dan Sambil banyak pertanyaan. menduga-duga, ya. Tapi saya pengen menghubungkan juga Enggak, nih dengan seharusnya siapa yang harus ngurusin ini? Apakah Jaksa Agung langsung atau langsung Presiden harus ngurusin ini? Enggak, menurut saya memang sekarang ini bukan soal ngurusin ya, tapi polisi mengingat begitu bergerak. jaringannya begitu luas nih Mm-mm. dan agak complicated jadinya, well, Pak Presiden harus turun Harus turun tangan sih. Itu the point-nya ya, Presiden harus turun tangan. Enggak ya? benar dong, ini kan kaitannya sama kesejahteraan rakyat kan. Jadi sampai listrik dipadamkan itu, Iya. kita kan selama ini menganggap ada masalah lah sama kondisi alam. Gitu. Iya. Bahkan ada beberapa versi yang mengatakan ini keterlambatan transportasi, bla 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 ya. Tapi ternyata gara-gara ini terjadi pemadaman listrik yang efeknya terhadap, ya misalnya kita bicara UMKM lah, ya. Atau kalau Anda punya ikan, apa namanya? Ya. Tambak yang Iya, ikannya itu tergantung hidup sama listrik karena gitu. disediakan listrik kan, Iya, harus ada iya.
ketersediaan listrik. Itu kan bisa mati dalam waktu berapa jam. Terus pabrik juga kan Pabrik. kapasitas backup powernya kan juga terbatas kan. Betul. Jadi ya, banyak hotel segala macam kan, rumah sakit. Intinya ini menyangkut kepentingan banyak rakyat, hal, kepentingan Iya. terutama juga perekonomian. Nah, kalau ini terjadinya karena adanya permainan korupsi semacam itu, you have to do something. Ya tentu saja menteri juga harus diminta ya. Tapi presiden harus turun tangan dan segera menunjukkan sikap bahwa ini nggak boleh berulang ya. Ini nggak boleh lagi terjadi. Buat saya sendiri nih sebagai seorang komisaris di PLN-NP, walaupun kami tidak ada kaitannya sama apa yang terjadi saat ini. Dari tadi malam saya udah harus mencari informasi tentang apa nih yang terjadi. Kita terlibat nggak di sini? Dan alhamdulillah jawabannya enggak. NP nggak terlibat di sini. Oke, berkaitan dengan posisi komisaris nih dan tema kita sekarang penunjukan komisaris BUMN tanpa kompetensi, benarkah? Nah, barusan kan kalau Pak Ade mengatakan bahwa saya sebagai komisaris ya saya harus mengawasi dan lain-lain. Memang ya kita semua tahu bahwa komisaris tidak berkaitan langsung dengan operasional, tapi fungsi pengawasan itu memang di tangan komisaris karena strategi lalu juga menjaga si perusahaan ini untuk tetap berada di jalurnya kan, tetap on the track dan bisa menghasilkan apa yang ditargetkan. Nah, kalau dalam kondisi sekarang nih, kasus seperti itu tadi, harusnya komisaris itu bisa dong dari awal mungkin sudah menangkap adanya indikasi gitu. Ada hal yang salah nih kayaknya nih. Kok batu bara kita begini nih gitu, nggak bisa mencukupi nih kenapa dan lain-lain. Harusnya bisa dong? Harusnya bisa. Ya, saya terima kasih Anda bertanya semacam itu ya. Karena memang bagi saya untuk Indonesia saat ini, di mana kita mengalami semacam darurat korupsi lah ya. Mafia korupsi Anda tahu ada di mana-mana. Ya. Nah, salah satu faktor yang bisa, saya nggak akan gunakan kata menghentikan ya, tapi turut mengawasi agar itu tidak terjadi adalah kehadiran orang-orang yang memang ditugaskan, kalian awasi ya si perusahaan ini, ya. Dan agar Anda bisa mengawasi, Anda diberi kewenangan untuk bertanya, bikin investigasi, turun lapangan, kepada direksi sampai kepada serikat pekerjanya, oke? Jadi kalau Anda setiap minggu, Pak Prabowo pernah bilang kan, wah ada komisaris yang cuman, kalau nggak salah dia bilang, ada komisaris yang cuman kerjanya sekali setahun atau sekali sebulan, Bapak. Saya akan katakan dari pengalaman saya sih, nggak gitu. Ya. Kami itu punya kewajiban setiap minggu hadir di rapat. Bersama direksi, bersama komite, bersama macam-macam. Dan direksi harus menyampaikan kepada kami tentang apa perkembangan, apa kemajuan, apa masalah. Berarti tetap masuk 10 to 5 Pak? Kami? Ya, enggak, kan ya. aku bilang seminggu sekali kami hadir. Ya. Itu minimal, bisa 2 kali. Bisa kemudian sesudah pertemuan kami juga dikirim ke daerah. Atau kami minta agar, kami mau lihat tuh misalnya kami nih PLN-NP, ada pembangkit listrik kami yang sangat terkenal, Python gitu kan, justru di Jawa Timur. Kami sebagai komisaris minta agar kami lihat dong apa yang terjadi di sana. Kami ketemu dong sama direksi di sana. Itu bisa kami lakukan. Jadi seharusnya kalau kita berada di sebuah perusahaan, misalnya BUMN, yang di luar dikatakan bahwa kayaknya mereka itu fraud deh, misalnya gitu ya. Mereka nggak bayar ke vendor dengan taat gitu ya, dengan sesuai dengan kontrak yang sudah ditandatangani sebelumnya. Anda sebagai komisaris bisa bertanya kenapa ini terjadi. Kami mendengar bahwa sejumlah vendor itu mengeluh karena mereka nggak dibayar tepat pada waktunya, atau sekarang udah setahun ternyata kontrak yang 1 miliar itu baru dibayar 200 misalnya begitu. Saya cuman ini ya simulasi. Itu bisa dilakukan oleh komisaris. Nah, di Indonesia korupsi itu merajalela kan. Dan ada begitu banyak orang bicara tentang BUMN. Sekarang kita ingin tetap agar BUMN itu bisa berfungsi dengan baik di negara ini. Karena memang kalau BUMN ini bagus, saya akan menyebut contoh kami ya, PLN-NP itu keren. Ya.
laba bersih kami itu, laba bersih PLNNP itu adalah setahun terakhir 13T. Aman, bukan cuma aman, bagus gitu ya. Dia sangat bisa membantu ekonomi Indonesia sekaligus men-serve masyarakat agar bisa memperoleh listrik secara bertanggung jawab lah gitu kira-kira. Jadi harus ada yang ngejagain. Oke. Nah, dengan kata lain saya mau bilang, buat saya yang terpenting adalah misalnya BUMN kan Danantara nih, pemegang saham terbesarnya adalah PLN kami. Nah, PLN harus mencari orang-orang yang memang memenuhi syarat-syarat yang diperlukan agar mereka bisa menjadi pengawas. Oke? Nah, kalau itu dijalankan dengan baik, kan paling tidak kita bisa cukup bangga, cukup gembira untuk mengatakan, ya paling tidak si perusahaan ini sudah terjaga lah secara bukan cuma etik, secara hukum. Oke? Nah, siapa yang duduk di posisi komisaris itu menurut saya bisa beragam. Selama dia bisa menjalankan kewajiban yang tadi saya katakan. Jangan sampai Anda memilih seorang komisaris yang memang cuma pengen dapat duitnya aja, tapi nggak mau kerja seperti yang saya katakan. Nggak mau nanya, nggak mau ngecek, nggak mau turun tangan, turun lapangan, mempelajari kondisi-kondisi, misal BUMN kami ya, kami kan BUMN, kan kami punya anak-anak perusahaan. Ya, kita harus ikuti terus cerita-cerita tentang apakah ada sesuatu yang janggal ya dengan kondisi perusahaan ini. Termasuk di dalamnya kalau kami di PLNNP itu adalah fatality. Beberapa kali kami mendengar bahwa di berbagai daerah ada yang tewas. Oke. Nah, ini contoh-contoh saja untuk mengatakan bahwa kalau Anda punya dewan komisaris yang bertanggung jawab, itu akan bisa menyelamatkan uang negara dengan cara yang sesuai hukum. Oke, berarti setelah ini kita akan mengulik lagi lebih dalam mengenai sebenarnya ada nggak sih standar untuk menjadi seorang komisaris BUMN, atau cukup karena kayak kata Pak Kodari aja, cukup dengan akal sehat dan juga niat baik aja. Tapi setelah break ya, 1 menit aja, ambil kopi Anda.